Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, saya akan menanggapi tanggapan dari teman-teman kita, Kak Biru 127. Makasih Kak, ini saya coba rutinin tepungnya. Tepung Garut ya yang dimaksud ya, bukan tepung terigu loh ya. Tepung Saripati Garut atau Saripati Singkong. Jangan salah sangka teman-teman ya, jangan salah sangka kita makan tepung. Bukan, ini saripatinya. Nah, biasanya di pasaran itu namanya tepung kanji atau tepung Saripati Garut gitu ya. Semoga ada perbaikan ya. Jujur banyak banget kalau sensasi saya sampai stres udah nggak bisa kerja 2 tahun lebih. Keluar rumah saja saya udah ngos-ngosan. Nah, Kak Biru 127 ini teman-teman mengalami gastritis yang disertai dengan GERD. Jadi harus merutinkan ini Saripati Garut atau Saripati Singkong. Fokusnya di perbaikan untuk ini gastritisnya teman-teman ya. Jadi gastritisnya disembuhkan dulu ya. Nanti untuk asam lambungnya baru diperbaiki belakangan. Jadi itu ya perlu dipahami. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman apa dulu kalau ada radang, radangnya disembuhin. Baik itu di radang tenggorokan, baik itu di radang lambung, itu yang harus disembuhkan dulu. Baru diperbaiki asam lambungnya ya. Kalau saat ada radang nggak bisa teman-teman kita mau sembuhkan kalau masih ada radang kita mau pulihkan asam lambung nggak bisa ya. Karena gini, lambung itu ya kalau ada radang, cara memulihkan asam lambung itu harus di-boost atau harus diberikan ini probiotik ya, atau istilahnya ini sifat alami yang sesuai dengan pH asam lambungnya. Jadi memancing agar enzim pencernaan di lambung itu keluar. Nah, caranya seperti itu. Jadi asam lambung kita ini sebenarnya bisa diproduksi alami oleh tubuh kita ini bisa, benar bisa. Caranya itu dengan cara alami ya. Misal kita ndak boost dengan probiotik ya, cara alami itu sering puasa, kemudian setelah makan itu tidak langsung minum, setelah makan makan ke jeda berikutnya itu minim 3-4 jam itu bisa membaik sendiri. Namun kalau tidak segera kita perbaiki, kuatirnya ya berefek ke apa? Ke usus halus, ke empedu gitu. Oleh karena itu harus kita kasihkan sesuatu yang alami. Kalau alami kan nggak masalah, bagus ya. Dan itu sudah dipakai puluhan atau ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu teman-teman. Cuka apel, ngerti kan cuka apel? Itu teman-teman cuka apel itu sudah dipakai lama loh untuk membantu pengasaman lambung. Beneran ini teman-teman ya, coba cek beberapa referensi ya. Sepertinya itu mulai zaman Yunani teman-teman ya. Itu sudah pakai cuka apel loh. Kemudian pada era kerasulan ya, itu juga ada yang mengatakan istilahnya itu mengkonsumsi cuka apel juga gitu ya. Jadi cuka apel itu ternyata udah lama. Nah, kita aja yang kurang minim pengetahuan. Saya sendiri, mungkin teman-teman juga minim pengetahuan akan apa? Akan makanan fermentasi ya. Jadi ternyata makanan fermentasi itu harus kita konsumsi ya. Oleh karena itu makanan fermentasi asli Indonesia, teman-teman ingat apa? Tape singkong. Itu asli Indonesia ya. Nah, itu harus kita konsumsi setiap hari. Oleh karena itu, teman-teman ingat nggak kalau kakek neneknya atau eyang-eyangnya dulu ya, atau orang tuanya selalu menyediakan tape singkong. Itu gunanya untuk apa? Nih, membantu pencernaan kita ya. Jadi pencernaan kita diperbaiki dengan cara konsumsi probiotik. Dimakannya sebelum makan. Itu kalau kita menggunakan probiotik alami dari makanan ya atau minuman. Seperti itu ya. Jadi harus rutin ya untuk memperbaiki asam lambung. Namun kalau masih ada peradangan, entah itu peradangan lambung, entah itu peradangan tenggorokan atau istilah namanya LPR ya, itu harus disembuhkan dulu. Baru kita perbaiki asam lambung. Perbaiki ya asam lambung. Asam lambung itu tetap ada. Walaupun kondisinya itu memburuk, dia tetap ada. Walaupun pH-nya itu tidak asam, dia tetap ada. Nah, ada caranya untuk memperbaiki, diantaranya itu tadi yang saya sebutkan, konsumsi probiotik ya, terutama probiotik yang mempunyai keasaman istilahnya mirip dengan asam lambung ya. Kemudian
sering puasa ya. Kemudian setelah makan ini jangan langsung minum. Kemudian ini makan jangan yang sulit diolah oleh lambung. Kemudian makan makanan yang mengandung enzim pencernaan seperti madu, kurma, pepaya, pisang gitu ya. Alpukat itu mengandung enzim pencernaan. Jadi kalau itu kita konsumsi rutin bagus gitu ya untuk membantu pencernaan kita. Namun kalau sedang gastritis, kalau sedang memiliki keluhan asam lambung ya, asam lambungnya terganggu, beberapa buah-buahan tidak rekomendasi karena khawatirnya ini ada memburukkan kondisi ini pencernaan di usus gitu ya. Terkadang soalnya pencernaan di usus ini teman-teman ya itu belum normal kalau asam lambung kita juga kurang bagus. Biasanya gitu. Lambung diperbaiki ya, usus halus bakterinya baik, empedu juga bagus. Biasanya gitu. Empedu itu erat hubungannya juga, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis ya. Silakan komen teman-teman ya. Saya akan menanggapi komen-komen teman-teman ya dengan video semaksimal saya. Jadi nanti mohon maaf kalau komennya tidak bisa saya balas dengan video ya. Jadi bukan acak ya. Saya memilih beberapa komentar yang memang membutuhkan ini tanggapan yang agak panjang. Kalau memang pendek ya saya balas dengan komen. Oke teman-teman, silakan komen. Intinya di akun ini kita belajar bersama seputar lambung. Mari kita ulas semaksimal mungkin seputar lambung ini agar menambah pengetahuan kita ya. Seputar lambung gunanya untuk apa? Memperbaiki keluhan lambung kita. Dan kalau sudah boleh silakan ini diinformasikan kepada anaknya, orang tua, teman, saudara, silahkan. Jadi biar bisa mengatasi gini loh kalau lambung itu apa sakit gini gitu manfaatnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.